lagi di Kabinet Bayangan. Ya, Pak Presiden. Gimana, Pak Presiden? Saya udah buka meriah gitu, Anda jangan sok datar. Loh, enggak, saya kan nggak boleh lebih meriah dari Bapak. Oh iya, benar. Iya kan, harus jaga toto kromo. Tuh. Ya, Jangan kan? kemajo. Jangan kemajuan. Ada apa, lapor apa, Dinda? Jangan saya lah Pak, Kaset Pres kita ini, dia kan punya ambisi setelah jadi Kaset Pres ini pengen juga jadi PJ Gubernur nih. Aku bilang, belajar dulu lah sama Bang Bestari nanti kan, buat anggaran ini kan. Tapi sekarang sebelum dia jadi PJ Gubernur ini kita suruh lapor lah. Laporan. Mana, Nih Kaset Pres. Pak, saya baru aja Kepala mendengar laporan ini Sekretariat langsung dari Presiden. sana Pak. Izin di depan istana ini lagi ramai sekali Pak. Wah. Lagi ada banyak Emang rame protes kan Pak. biasanya? Ya benar, biasanya memang ramai, apalagi kalau hari Kamis juga ramai ya. Tapi ini tuh ramainya luar biasa Pak. Dari kampus. Oh Kamis? Kampus. Dari kampus. Emang rame kampus. Iya, Kampus tapi di ramai, depan ya? istana ini ramai protes dari kampus-kampus. Orang kampusnya ikut kamisan? Kan biasa mahasiswa biasa aja. Masalahnya ini demo-demo. bukan mahasiswa Pak, ini adalah guru-guru besar ya, profesor-profesor yang nggak setuju ini sama sikap Bapak kemarin yang bilang katanya boleh berkampanye, boleh berpolitik. Ya, Ini saya nggak tahu, Loh. jangan tanya saya. ya terus jadi gimana ini? Loh, ya, Tanya Bapak- Pak Wapres Sikap loh. Bapak gimana? Nggak Bapak kan nggak tahu tapi ya pengen sebenarnya kan. Sur juga. Iya boleh lah. Ya, tapi kan nggak apa-apa. Kamu mana udah disuruh siapin itu undang-undangnya itu loh. Jadi mau diterima ini Pak? Ya jangan. Kalau bisa bilang kami lagi ke toilet ya kan. Oh, apa saya bilang lagi? Ganti-gantian, ya kan. Oh iya benar, apa saya bilang lagi, Lagi ketemu ke daerah? ketemu si Jinping aja bilang. Oh Sebelah iya, Jinping. iya. Tapi kayaknya saya mau bilang lagi mungkin ke daerah bagi-bagi bansos aja kali. Iya. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Kita ini opening bumpernya begini. Oke, Pak Presiden. Ya, ini kan kita tahu. Jadi gimana? Masih enggak tahu atau? Gimana dunia persilatan, Dinda? Kita rapat kabinet aja Pak Presiden. Kita lihat ini ada bansos, ada demo-demo, akademisi sudah turun gunung. Katanya ini ada keprihatinan moral. Jangan kepanjangan Anda Oh, ngasih perlu- pidato, kasih kenal dulu. Langsung kasih kenal dulu aja Iya, ya. udah. Yang inilah dari sebelah sisi kanan dulu ya. Dari menteri di sini ya. Ya. Ini kan masalah jelang pemilu ini kan tenaga kerja dan buruh ini kan juga harus diopeni ini. Apalagi kalau kerjanya ada tapi tenaganya enggak. Iya, Ya, bisa ya, kita tenaganya ada tapi nggak ada kerjaan juga bingung. bingung. Ya, jadi ini Menteri Tenaga Kerja kita untuk kursi itu. Betul. Menteri Tenaga Kerja bayangan Bang Afrian Syanur. Wih. Selamat malam Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Anda ini paling fluent ngadepin presiden. Iya, Anda nih di rapat-rapat kabinet tuh udah tahu gestur-gesturnya, ya kan? Duduknya enak. Cara jokesnya gimana, ngumbangnya juga udah tahu kan. Ya Bapak Presiden. Ya, aku tahu ya aku diumbang tapi aku suruh. Di sebelahnya ini kan penting juga nih Pak Presiden ini kan ASN harus tertib. Pamong ini kan juga harus netral katanya. Meskipun ya menterinya nggak netral. Oke. Karena menterinya berpartai, Berpihak. berpihak. Ini menteri dalam negeri kita nih, menteri dalam negeri bayangan. Bang Bestari Barus. Siap Pak Presiden hadir. Mohon izin Bang, Abang jangan berkoalisi sama Pak Menteri Tenaga Kerja ya. Jadi Kementerian Tenaga Dalam nanti. Kita ikut Pak Presiden. Iya. Itu juga Pak Presiden. Paten ya. Iya. Baru kepikir tuh ya. Udah makin matang. Betul. Dari sebelah kiri juga nih kita Pecinta pariwisata. pecinta Kementerian- pariwisata. Kita lihat dari kulit, jaket kulit ini ya. Warna-warni kan memang pernak-pernik ondel-ondel ini kan untuk pariwisata. Dari kan. produk-produk destinasi pariwisata super prioritas Ya, karena dan, kulit-kulit itu dan ingat original. target Anda itu ya Pak Menteri Pariwisata kita ini ya, ingin bagaimana Danau Toba itu menjadi Bali baru. Harus lebih tinggi kalau perlu. Itu permintaan, khusus permintaan Pak Kita Luhut biar kembangkan 17 Bali baru. Ya. So, destinasi pariwisata super prioritas. Pak. Oh, Anda fluent sekali ya. Anda ingat Anda tuh Lebih Menteri progresif daripada Sandiaga Uno Anda ini. saya lihat. Itu kan arahan dari Bapak Presiden. Miftah Sabri Menteri Pariwisata, bayangan. Pate, seperti biasa. Kadang-kadang ini kita suka ditipu, kadang-kadang kita suka dikasih data benar, kadang-kadang dia yang provokasi kita. Nah, ini kepala BIN kita suka begitu. Ini lebih handphonenya galak Pak pula. Presiden, nanti sampai dari BIN, Oh, iya, iya, laporan iya. dari intelijen. jadi Lebih nggak galak pula kadang-kadang intel kita ini, kan? Iya.
Saya perkenalkan, Ya, Kepala Badan Intelijen, bayangan, the Bayangan. one and only, ya. Zulfan Linda. The one and only. Baru lulus disertasi, ambil doktor ya. Meskipun doktor tapi nggak bisa buka praktek. Khusus antara hubungan Sintesis, antitesis. relasi antara Musa dan Firaun ini itu disertasi dalam konteks politik. Dalam relasi kekuasaan Musa dan Fir'aun. Iya, ini Sebuah tinjauan diskursus hermeneutik dan semantik. Iya. Hati-hati ya. Dan strata sosial adalah Pierre Bourdieu. Makasih Pak Kepala BIN. Iya. Anda belum di reshuffle ya? Saya lupa kayaknya udah kita mau reshuffle. Ya, mau jadi Menteri Agama. Tapi terlalu kuat. Saya sebenarnya mau mundur, Pak. Kenapa? Tapi karena Pak Dudung nyebut-nyebut saya nggak jadi mundur. Dudung Abdurrahman. Oh, bukan Dudung ini sop kaki kambing, bukan. Iya, iya. Kopi. Oh, Pak Dudung, sahabatnya Effendi Simbolon itu ya? Iya. Yang punya lagu itu, Tapi Pak Presiden. apa? Izin punya lagu kan, Pak Dudung. Gimana? Presiden ngopi, Oke. wartawan juga ngopi. Satu kalimat lagi Anda saya reshuffle. Tapi yang bahaya kalau dia teruskan tentara juga ngopi. Siapa yang jaga perbatasan kan? Makanya karena Anda ini udah terlalu berkesenian sekarang saya pastikan wakil Anda, wakil kepala BIN-nya sekuat kepala BIN-nya. Saya udah persiapkan itu. Supaya menata itu ya. Iya, kadang-kadang biar nggak abuse ini loh. Biar presiden bisa langsung ke wakil aja. Jangan terlalu lebih banyak. Enggak, itu bypass namanya. Woi, Pak. Bukan Wakil saya yang ke wakilnya dia. Dan keputusan Pak Wakil Presiden dan Pak Presiden saya senang karena saya sudah diajak berpariwisata. Oh iya. Ya, mohon maaf, ini so asik sendiri nih ya Pak Menteri ya. Orang lama. Biasanya asik-asik sendiri ini cepet reshuffle-nya. Kalau ini pengalaman bisa 2 periode, 3 periode. Ya, oke kita ke kaset press kita. Mainkan Dinda. Ya, hari ini Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan juga para menteri mohon izin saya mau laporan dulu seperti biasa ya. Apa, Bagaimana Dinda? dinamika situasi politik ini di tanah air baik negeri bayangan maupun negeri tetangga. Karena ternyata ini pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan bahwa dirinya bisa berpihak di pemilu presiden berdampak panjang nih ya. Apalagi di bulan Februari ini pemerintah Republik Indonesia juga menyalurkan yang namanya bansos. Nggak tahu deh ya ini kebetulan atau enggak. Tapi yang pasti penyaluran bansos berbarengan dengan momentum Pilpres di Indonesia yakni 14 Februari 2024. Sampai-sampai ada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menanyakan dugaan itu langsung ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahkan menyebutkan jika ada politisasi bansos untuk bisa memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Tentu tuduhan ini langsung dibantah oleh menteri lain di kabinetnya Pak Jokowi yakni Budi Ari Setiadi. Kita dengerin pernyataannya. Negara yang memberikannya. Cuma kalau negara tanpa kebijakan dan diskresi dari presiden kan nggak terwujud. Kok ucapan terima kasih ke Pak Jokowi, rakyat bilang terima kasih ke Pak Jokowi dilarang? Gimana sih? Itu haknya rakyat loh. Dia bilang mau terima kasih sama presiden. Masa nggak boleh? Tidak cuma kecurigaan soal munculnya politisasi bansos, ada juga pernyataan Pak Jokowi soal presiden yang bisa berpihak memicu munculnya kritik terbuka dari kalangan sivitas akademika. Kita lihat ya, nggak main-main ada puluhan dosen dan juga guru besar dari universitas baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia menyatakan sikapnya yang menyentil Presiden Jokowi soal penyalahgunaan sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaan di Pilpres 2024. Salah satunya bahkan datang dari alma maternya Pak Jokowi, Universitas Gadjah Mada. Dan untuk merespons hal tersebut, akhirnya Menteri Jokowi yang lain, Bahlil Lahadalia ini justru menuding jika ada pihak-pihak tertentu nih yang kayaknya malah jadi dalang di balik gelombang protes kampus kepada Presiden Jokowi. Menteri Investasi itu menilai bahwa belakangan ini ada berbagai macam cara yang dilakukan pihak-pihak tertentu lantaran merasa sulit, merasa kalut, merasa pusing karena posisi elektoralnya tidak kunjung terdongkrak. Kita dengarkan. Aturan mana yang dilanggar? Jadi, dan menurut saya, mohon maaf dengan segala hormat, ada sebagian, tidak semuanya, ada sebagian dari yang menyampaikan pikirannya untuk demokrasi itu juga sudah punya preferensi politik. Ah, masa Loh, ada beberapa foto yang sudah pakai angkat tangan dengan nomor. Ada juga. Dan saya kan mantan aktivis.
Kita kan dibesarkan dalam dunia dinamika kampus. Penciuman kita dalam gerakan begitu kan tajam, bro. Saya kan Kalau kuliah, Harvard, bro. di Harvard belum tentu ada Saya begini kan barang-barang kuliahnya ini, bukan Bang, ya? luar negeri, bro. Kuliah kita S1 kan hampir 7 tahun juga, bro. Jadi kita ngerti lah. Hampir 2 repelita ini Bang abang kuliah ya Bang ya. Kayak begini, bro. Kita paham bahwa ada yang baik. Betul, guru-guru besar itu yang mulia itu ada yang baik. Iya. Semuanya baik, tapi ada sebagian sudah punya preferensi politik. Tuh ya, kalau dilihat-lihat tadi bahkan Pak Bahlil udah sempat curhat sama presiden dan juga wakil presiden saya. Dari tayangan tadi kita lihat jelas ya. Tapi yang pasti kalau dari data elektabilitas pasangan Prabowo Gibran ini memang belum terbendung ya. Kita lihat dari data Lingkaran Survei Indonesia DNIJA dalam survei terbarunya mengungkap pula elektabilitas pasangan Prabowo Gibran bahkan sudah mencapai 50,7%. Kalau kondisinya seperti ini, jadi kira-kira ya ambisinya pasangan Prabowo Gibran untuk menang satu putaran bisa terjadi atau enggak? Langsung aja kita tanyain sama presiden dan juga wakil presiden saya beserta para menteri yang ada di sini. Jadi Tercapai nggak nih satu putarannya? Ya nggak tahu Dinda, tapi kita lihat data-data kan gitu ya. Enggak, bukan Dinda ya. Sejak kapan panggilannya Kanda Dinda? Gara-gara ada Bang Emang sama sekretaris kita nggak boleh sama Dinda. Oh iya, Dinda, oke. Udah. Oke, Dinda. Tapi kita break dulu kali ya. Saya orang yang pertama menolak presiden itu untuk kampanye kepada kami yang terang-terangan memang anaknya beliau. Karena kami meyakini bahwa pergerakan partai pendukung, organ relawan, dan seluruh ormas pendukung ini sangat solid memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, masih di rapat kerja Kabinet Bayangan. Mohon izin ini Pak Presiden, Pak Ya, Wakil Dinda. Presiden dan juga para menteri. Sebelum kita lanjutkan rapatnya, ada klarifikasi nih. Kalau tadi kan saya sudah menyampaikan ada beberapa gejolak-gejolak yang muncul ya pasca pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Nah ini Pak Presiden Jokowi ternyata mau klarifikasi langsung. Soal apa Dinda? Ini kita dengerin aja langsung. Oke. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Pak, yang tanggal 10 ini kan hari terakhir kampanye, Pak. Ada kabar Bapak mau ikut kampanye, gimana tuh, Pak? Tanggapannya. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Iya, begitu laporannya Pak Presiden, Pak Wakil. Saya jawab tidak. Tidak apa Pak? Kepala BIN gimana? Iya. Pesan-pesannya kayaknya menurut kami Pak Presiden Agak spesifik ya. normatif dan leg spesialisnya ada. Itu gimana? Nah, jadi Kumis Anda menghalangi tadi. Jadi saya kira menarik yang diributkan selama ini bahwa presiden kita ini, ya Pak Presiden akan kampanye, memanfaatkan, Sebelah, Pak Presiden ya tunjuknya ke sini maksudnya ke sana. Jadi tidak berkampanye walaupun dibolehkan oleh undang-undang, saya kira ini menarik. Artinya ketegangan ya, ketegangan yang selama ini dianggap bahwa presiden ini akan kampanye, kemudian riuh di mana-mana, itu sudah selesai. Dan memang seperti sudah kita perkirakan sebagai kepala BIN, hasil monitor kepala BIN, walaupun presiden itu tidak kampanye,
orang sudah tahu bahwa dia akan mendukung 02. Ini informasi intelijen. Iya dong. Kita kan harus terbuka, kan intelijen di rapat kabinet harus terbuka. Yang tidak boleh terbuka kalau di luar, ini kan rapat kabinet. Masa saya berbohong di depan Pak Presiden dan Wakil Presiden? User. Iya. User kita. Nah, jadi tidak usah kampanye pun, Pak Presiden ini sudah tahu akan ada calon yang pasti sudah didukung oleh Presiden. Artinya mungkin statement ini keluar karena tadi udah ada asumsi seperti itu. Ya memang nggak perlu lagi. Terus buat apa kalau diklarifikasi kalau orang udah tahu, Pak? Nah, ini kan bicara begini. Intel. Ini kan bicara persoalan boleh atau tidak boleh. Mau atau tidak mau, lain lagi. Gitu loh. Ya. Artinya beliau tidak memanfaatkan jabatan presidennya untuk berkampanye langsung demi kepentingan satu calon. Tapi kalau ada firasat orang, ya kan, sudah mengetahui, ini kan firasat. Ini jaga-jaga kalau hasilnya nggak sesuai, saya udah ngomong loh kemarin, saya nggak netral, saya akan berkampanye, makanya kan saya akan turun. Saya kan nggak kampanye nih. Ya, karena mungkin hasilnya udah sesuai dengan harapannya sementara ini. Kalau kan. tidak sesuai bisa dipakai, bisa nggak dipakai. Ya, namanya hak. Ya, hasil survei kan ada yang 50,7, 52,7%. Ini paling baru Populi Center ini. Ya, 52,7%. Lebih 52,5. 5,5 ya, salah sedikit lah. Ya. Ya kan? Harus ini dong, presisi dong. Nah kan perkembangan. Bisa jadi yang laporan ke saya yang betul, ke Bapak yang salah. Aduh, asal Aduh. Udah tipu pula kita ya. Gua kan kalau kepada Wakil Presiden kan ya ada tipu-tipu juga. Nggak semua informasi diberi. Oh, karena usernya presiden. Kita ke Menteri Pariwisata Badan Intelijen dulu ya. Ya, Ada kementerian. Kementerian Pariwisata spesialis intelijen. Cocok Untuk kalau agen-agen lagi stres karena presan komandan liburan dulu. Gimana pendapat Anda tadi dengan Kalau saya pikir pernyataan presiden itu begini ya. Kalau di negeri kita ini kan ada teorinya tuh. Namanya trial balon teori. Itu teori di komunikasi itu. Jadi dilempar dulu balonnya, dilihat. Nah, itu yang press conference di Halim. Yang ternyata ada Mbak Mutia juga di belakangnya. Oh, itu di Halim tadi. Dilempar dulu balonnya. Ternyata respon dari balon ditembak ini bumerang. Banyak orang-orang yang masih percaya dan berharap pemilu yang jujur dan adil, free and fair election itu equationnya equal dengan integrity of election. Pemilu yang berintegritas. Kalau presiden yang putranya ikut menjadi kandidat mengatakan dia berkampanye, maka pemilu itu akan dianggap tidak jujur dan tidak adil, tidak setara perlakuan incumbent, dan yang kedua, integritas pemilunya jadi dipertanyakan. Sehingga kalau pemilunya tidak berintegritas, hasilnya itu akan memunculkan kandidat yang menang tidak punya legitimasi. Dan mungkin karena hasil uji balonnya tidak baik, maka dibuat press conference baru untuk dia mengatakan bahwa dia tidak akan kampanye. Nah, menurut kami di Kementerian Pariwisata itu bagus. Karena itu akan menciptakan banyak sentimen baik di destinasi-destinasi pariwisata. Karena orang berani liburan. Situasi akan stabil. Karena presidennya netral. Karena kalau presiden nggak netral, ini di bawah bisa ricuh. Tapi repot. Destinasi pariwisata ini bisa sepi. Tapi repot juga Pak Menteri. Jadi kalau Labuan Bajo, Toba, nanti semua sepi. Tapi, Formula GP kita sepi, MotoGP kita sepi. Tapi Anda jangan terlalu gas soal destinasi-destinasi ini, promosi netral segala macam jadi destinasi meningkat ini, nanti orang liburan semua nggak ada yang nyoblos. Nah, itu bagus. Apalagi long weekend nih. Itu bagus. Kenapa? Itu bagus untuk kita. Di yang pemilih-pemilih militan ini kan adanya di 1 sama 3. Oh gitu. Jadi kita survei-survei yang Anda sebut tadi kan mengasumsikan partisipasi 100%. Iya. Tapi kalau di zoom in lagi di setiap blok-blok itu dengan partisipasi, bisa hilang itu barang. Oh, menaker kita punya capres ini pendukung masih agak goyang-goyang tipis. Kira-kira begitu. Kira-kira itu pandangan saya. Pandangan dari Kementerian Pariwisata setelah memonitor itu efek statement presiden itu kepada. Bagus. 1-3 militan. Ya, jadi artinya ketahuan lah. Jadi kalau kami di Paslon 02 jelas tidak hanya mengandalkan sosok seorang presiden. Presiden sebagai lambang negara yang juga kebetulan ayah daripada wakil presiden kami tentunya punya psikologis.
anak mau maju, pasti beliau dukung. Tapi ada batasan-batasan yang memang tidak diizinkan atau dibolehkan oleh negara. Saya orang yang pertama menolak presiden itu untuk kampanye kepada kami yang terang-terangan memang anaknya beliau. Karena kami meyakini bahwa pergerakan partai pendukung, organ relawan, dan seluruh ormas pendukung ini sangat solid memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi prinsipnya ketika Presiden di Halim melontarkan secara undang-undang boleh, kemudian hari ini beliau mengatakan tidak akan melakukan kampanye, ya itu yang disampaikan Pak Miftah tadi, Pak Menteri Pariwisata tadi, ini cek ombak. Ya, sehingga cek ombak, beliau kan coba mau tahu nih, siapa-siapa saja yang betul-betul menginginkan pemilu ini berjalan dengan baik. Apa yang disampaikan Kepala BIN tadi, ini luar biasa. Ya, kalau beliau sudah memprediksi bahwa 02 akan menang, itu pasti menang sekali putaran. Dan mohon maaf ketika ada pada saat liburan ini, justru dengan tenangnya ini, suasana politik damai, nyaman, pesta demokrasi berlangsung dengan bijaksana. Kita di atas boleh ribut secara kalkulasi nasional, ya. Tetapi keputusan tetap pada rakyat. Ya, yang prinsipnya satu ya, demokrasi ini berjalan 5 tahun sekali, kemudian di mana memilih anggota legislatif dan pilpres berbarengan saat sekarang ini. Nah tentunya kebijakan pimpinan yang di atas ini ya, seperti kami-kami yang sedang berada di kabinet Bapak ini yang dari berbagai warna ya. Ada dari 01, ada dari 03, ada dari 02, dan disaksikan oleh Kepala BIN, nyaman-nyaman aja. Jadi kita paling juga ribut, habis itu di luar ngopi-ngopi, ngerokok-merokok bareng, ya kan? Prinsipnya untuk pemilu yang damai, Indonesia ini betul-betul harus bisa 2024, 14 Februari berjalan dengan sukses. Dan satu lagi, sosok negarawan seorang Jokowi, walaupun dihina, dimaki, dicaci, dituding, dituduh, difitnah, tapi tetap enjoy. Di zaman siapa sih presiden seperti Jokowi, semua orang punya hak bicara, ngata-ngatain, banyak tokoh yang sudah jelas-jelas di televisi, ya, ada rekam sosial medianya, tapi dia tidak pernah melakukan pembalasan. Ya, dia paling hanya senyum-senyum saja. Ya kan, begitu menurut saya Bapak Presiden bayangan ini. Pak Menteri Dalam Negeri dulu tadi disebut-sebut soal ASN, Pak. Ya, sebagai Menteri Dalam Negeri, saya mendengar apa yang disampaikan Presiden itu adalah sesuatu yang positif. Dan sekaligus bagi saya menjadi bekal untuk menyampaikan kepada ASN yang selama ini berpura-pura mendukung, menjadi betul-betul menjadi pemilih yang independen tanpa harus takut terhadap kekuasaan. Karena banyak juga yang membuat pengakuan ya iyo-iyo kan aja nanti orang, lalu kan nanti awak, katanya begitu. Coba di-translate dulu Pak Menteri. Ya iya kan aja lah kata orang itu. Pokoknya awak pilihnya nanti 01 aja, kira-kira gitu. Nah, itu sudah berkembang di mana-mana menjadi fenomena. Kemudian juga harapan saya sebagai Menteri Dalam Negeri, ya saya Menteri Dalam Negeri ini terima kasih betul Pak Presiden sudah menyampaikan tadi narasi yang cukup baik seperti itu. Maka menjadi warning bagi seluruh menteri supaya jangan terlalu banyak mulut. Ya, di dalam kontestasi ini menteri urusin rakyat saja pada akhir masa jabatan. Karena pasti sebentar lagi akan diganti dengan perubahan ini. Selesaikan agenda kalian, jangan ikut-ikut urusan pemilu. Lebih banyak mulutnya gimana Pak Menteri? Banyak cakap, urus-urus tentang pemilu-pemilu ini. Tadi ada Bahlil ngomong apa, nanti ada menteri sana terima kasih kepada Pak Jokowi. Kalau mau terima kasih, bukan kepada Pak Jokowi, tapi kepada negara. Gitu. Tiru Pak Anies pada waktu menyampaikan bansos kepada masyarakat Jakarta. Di dalam karungnya itu tertulis dibiayai oleh APBD bukan oleh gubernur. Ah ini keren ini. Negarawan beliau landing mulus nanti.
Tapi kalau ngomong-ngomong soal pernyataan ya, ini kan sebenarnya bukan pertama kali Pak Presiden Jokowi menyatakan hal seperti ini gitu. Kalau kita yang ingat beberapa waktu lalu tuh ada perubahan-perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Kita juga masih hitung hari untuk ke tanggal 14, artinya nanti akan berubah lagi nggak ya Pak Presiden? Mungkin nanti bisa dijawab. Ya, setelah break inilah. Termasuk terima kasih sama Pak Presiden, boleh apa enggak tuh kita jawab abis ini. Oke. Oleh karena itu menurut saya Pak Jokowi ini seorang pemain politik yang cerdik. Sehingga setiap action yang dia lakukan itu ada reaction. Iya kan? Sementara Jokowi ini tidak pernah reaktif. Ya, masih di rapat kerja Kabinet Bayangan. Silakan tadi Pak Presiden. Enak banget ya kamera gini ya. Saya sebagai Menteri Dalam Negeri justru merasa lucu. Kok mesti membuat pembenaran-pembenaran terhadap apa yang sedang berlangsung di publik? Kan yang jelas di situ bukan secara spontanitas masyarakat itu berterima kasih. Tapi oleh menteri-menteri diarahkan untuk ayo sama-sama kita ucapkan terima kasih. Itu kan penggiringan. Padahal produk kebijakan itu adalah kesepakatan antara DPR RI dengan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Teknis Bansos. Kan itu. Makasih dulu Bapak Menaker. Pak Menaker, coba kita Kalau saya boleh boleh, sedikit boleh, silakan, mengomentari Pak Bastari ya. Mengarahkan pun boleh. Makasih dulu Bapak Menaker. Ya, jadi saya satu lagi terima kasih kepada Pak Bastari. Ya, Itu saya arahkan ya. Karena inilah budaya bangsa kita. Saya melihat bahwa bangsa kita ini bangsa yang berbudaya, bangsa yang santun. Siapapun yang memberi, mereka akan selalu berterima kasih. Nah, kebetulan yang memberikan bansos ini kan sosok Presiden Joko Widodo. Dan ini bansos bukan pertama kali dilakukan. Sebelum Pak Jokowi juga pernah dilakukan. Dilanjutkan dengan Pak Jokowi dari mulai 2014 sampai sekarang. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan rakyat, terus terang ya, beberapa kali event sebagai menteri, wakil menterinya beliau, saya melihat bahwa tidak pernah ada rekayasa ketika beliau bertanya dengan anak-anak ataupun orang-orang yang beliau itu langsung, sehingga pas pampres itu terus terang kelagaban. Ada pengarahan-pengarahan nggak tuh? Tidak ada pengarahan, justru saya tahu persis 3 event saya, itu Pak Jokowi itu ketika mau naik mobil selalu dia panggil orang untuk foto. Karena orang Pak Jokowi foto dong, foto dong. Akhirnya dia tunjuk acak. Dan udah bukan rekayasa. Beda dulu jangan zamannya Orde Baru. Orde Baru saya juga masih SMP, SD ya. Ya, artinya ketika melihat kelompok pencapir yang dulu dilakukan oleh Pak Soeharto, itu kan penuh dengan rekayasa. Tapi sekarang terus terang apa yang disampaikan Pak Bastari menurut saya tidak seperti itu. Tapi bangsa ini punya budaya terima kasih. Kalau saya dikasih Bapak Presiden Ari, saya akan berterima kasih. Apalagi jabatan saya ditambah lagi, saya akan lebih banyak terima kasih. Menko Ketenagakerjaan. jadi begini. Berterima kasih pada saat yang tepat itu lebih baik. Sama dengan begini, enak nggak kita ketika bulan puasa, kita tahu itu bulan puasa, kita ajak orang makan siang. Oh beda lah Pak. Sama, kemudian orang kita minta ucapkan terima kasih. Ini soal akidah. Akidah jangan disamakan dengan bansos, jangan Tapi disamakan boleh juga, orang memberikan sedekah. boleh juga makan siang bulan puasa kalau lagi musafir. Nah, Oh ya betul. itu. Jadi saya yang ingin saya sampaikan, Pak Bin ini memang tahu seorang presiden yang notabene anak beliau ini kan nyapres. Ya, nyawa Kemudian nyawapres. Kemudian ada satu momen di mana penyampaian bansos kemudian digiring bahwa ini yang ngasih Pak Jokowi. Kalau memang mau adil, sebut ini hasil pembahasan dengan DPR ya, dengan Pak Jokowi. Mari kita sampaikan ucapan terima kasih kepada DPR dan
pada Pak Jokowi sebagai presiden. Oh, itu kan Apa bahasa- kemudian bisa lahir begitu saja program itu tanpa persetujuan anggaran dari DPR? Nggak boleh. Nanti kan anggota DPR tinggal Gitu. ngomong kayak begitu aja sebenarnya Pak Menteri. Iya. Kan tinggal diklaim aja sama Iya, anggota DPR. saya Ini juga. karena Oh saya iya, terima kasih Bestari makanya Barus. sampai makanya hari ini yang dipertontonkan masih dari satu sisi saja nih. Lupa kali mungkin itu menteri sekelas menteri, 2 menteri kalau nggak salah itu menyampaikan kepala bin nanti yang paling tahu tuh. Itu menteri bukan mana aja? sengaja, Pak. Oh sengaja. Sengaja. Apalagi kata bin ada unsur sengaja. Ya. Menyampaikan menggiring masyarakat Ya. pada posisi hari ini tahapan pemilu sedang berlangsung di mana anak presiden sedang menjadi calon wapres. Yuk kita ucapkan terima kasih. Pak Mendagri, tapi kan Nggak, rumit. Nggak gini, rumit bahasa sebentar terima dulu. kasih Pak DPR. Wapres, saya bantah dulu Pak Wapres sekali ini. Begitu Mau kena pentingkah, reshuffle ini kayaknya. begitu pentingkah bagi Pak Presiden kita ini mendapat ucapan terima kasih dari masyarakat? Sur dia. Begitu surkah Anda Sur. sebagai presiden? Saya tanya dulu itu, Besar Pak hatinya. Presiden. Ya, itu Mohon yang maaf menjawab. sebelumnya nih Pak Presiden. Senang nggak kau? Saya mah nggak tahu. Bukan saya. Saya ingin melaporkan, ini temuan saya habis belusukan Presiden. Di mana, di Seluruh mana, di destinasi-destinasi wisata. Coba di dapil Anda, di mana dapil Anda? Jadi Semarang, Kendal, Salatiga. Iya. Jadi Mantap. di bawah ini, Dapil sana aja yang ditanya. di bawah ini lagi Ini pemilu. masih panjang nih caranya. Dapil Ini awak sedang pun pemilu. ditanya. Nah, ini. Dan memang kalau Kurang kita adil sedang ini. pemilu, di tempat-tempat destinasi pariwisata ini yang banyak pemilih ini, sembako ini jadi rebutan, Pak. Nah, coba Karena kayak memang sekarang ini kan musim El Nino itu banyak panen yang kena. Puso, Makanya Bapak puso. Presiden kan membuat bantuan itu. BLT Puso ada Dan juga. memang kenyataannya dalam praktek pemilu di lapangan di bawah itu, sembako itu equal untuk dikonvert menjadi suara. Di situ yang tadi yang pertama lagi saya sampaikan, integritas pemilu kita jadi bermasalah. Kalau presiden ikut-ikutan men-spin politik sembako ini untuk kepentingan elektoral putranya. Mohon maaf ini Pak Presiden, Kira-kira saya ingin begitu. tanya, kemana kolega Anda, Bu Risma hari ini? Kasih dulu dapil Ah, dapil mana? di mana itu? Abang dapil mana? Dapil mana? Ya, saya di Jakarta Pusat, di dekat istana-istana juga saya ini. Dapil mana coba? Ada bansos juga nggak di situ? Di situ di depan istana, Bro. Waduh. Coba kasih dulu. Saya mau tanya, kenapa baginya di depan istana, kok nggak ada Bu Tri Risma hari ini sebagai Ya, mensos? makanya saya tadi Ada klarifikasi tadi itu. melapor, Nah, itu Pak. gimana? Bukan, saya kan lapor sama presiden. Tolong kasih tahu ke masyarakat Sebentar, Pak. saya di dapil saya Jakarta Pusat ini. Jakarta Pusat masuk. Nih. Saya lapor sama Pak Presiden Saya mau kasih bahwa di klarifikasi. bawah itu sembako itu equal dengan mengkonvert jadi suara dalam pilihan politik. Karena presiden ini putranya menjadi peserta pemilu, integritas pemilu kita jadi dipertanyakan. Kalau politik sembako ini dimainkan presiden terlampau jauh. Inilah yang di Semarang, Kendal, Salatiga, Dapil Anda. orang bilang, bapak anak polah, bapak keperadah. Aduh, Jadi anaknya bikin polah, jadi kandidat. Bapaknya pusing. Animal instinct jadi bermain, Pak. Jadi animal instinct. Bagaimanapun kita ini kan mamalia, Pak. Mamalia insting kita menyatakan, kalau anak kita dalam ancaman, putra kita dan putri kita ancaman, kita di luar nalar. Nah inilah yang kita berharap, kembali lagi di awal. Sebagai sesama mamalia insting ini, kita jaga juga integrity of election ini. Nah, saya senang Pak Presiden mungkin sadar, nggak apa-apa, better late than never, bahwa dia harus jadi negarawan. Nah, itu bagus. Nah, supaya benar-benar orang nanti nggak menyalahkan. Kalau misalnya ini terus dilakukan, kan kasihan. Kita lihat ya, yang melakukan kritik-kritik ini semua mantan pendukungnya, Mas. Kelas menengah kritis, kampusnya, itu siapa? Itu orang yang mencintainya, Mas. Apalagi yang paling pedih dalam hidup kita ini. Kalau orang yang paling mencintai Anda itu kecewa dengan Anda. Nah, mohon maaf Presiden Jokowi, itu yang sekarang terjadi. Para pendukung-pendukung Anda itu ingin Anda berintegritas. Tapi dengan melakukan permainan politik yang terlampau mikro ini, integritas Anda jadi kehilangan gitu. Nah ini menurut saya. Tapi kan rakyat tetap butuh Pak Menteri. Sebentar, butuh ini gini. Makanya kita ini sebagai menteri ya Pak, izin Pak Kepala Bin. Kita ini kan menteri-menteri ini adalah ring satunya Bapak. Kita ini janganlah. Saya kalau ini baik di bawah sampaikan baik. Kalau ini buruk sampaikan buruk. Ini yang membuat nanti jadi grup ting kita di kabinet Pak. Mantap Pak Presiden.
lanjut lagi Pak Presiden, di bawah masih mendukung Bapak. Sejarah mengatakan ring-ring pemimpin ini yang Bapak Sur ini membuat detachment Bapak Presiden dan Wakil Presiden dari realita. Lihat kita, bagaimana Bung Karno misalnya, Presiden seumur hidup, menteri-menteri, terjadi yang seperti itu. Bagaimana lagi Pak Harto di akhir masa jabatannya. Kan itu juga ring-ring satunya, menteri-menteri. Jadi kita ini jangan meniru sejarah itu sehingga nanti Bapak Presiden dan Wakil Presiden terjungkal. Karena kami ini ABS. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Ya, Pak ini di mana ini? Mungkin Bapak punya jawabannya. Ya jadi intinya apa yang disampaikan Pak Miftah itu ya, secara psikologis anak menjadi calon wakil presiden tentunya pasti beliau dukung. Kan begitu. Ya. Nah, tetapi di sini ada batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang. Makanya ketika beliau sudah menyampaikan hari ini bahwa beliau tidak akan berkampanye, dan perlu diingat, kalau tidak salah Bappenas ya, Badan Pangan Nasional, Bappenas hari ini sudah membuat statement bahwa dalam 1 minggu ke depan ini, dalam 1-2 minggu ini akan stop bansos, karena ada, ya termasuk mungkin ada tekanan, ada permohonan dari semua kelompok ya. Nah itu beliau juga akan menyetop itu, setelah itu baru akan dilakukan bansos ulang ya. Terus kemudian tadi yang disampaikan Pak Miftah juga, kawan-kawannya sekarang sudah berseberangan. Ya saya mungkin merasa, ya saya merasakan begini ya, tidak ada kepentingan yang abadi ya. Semua ini bermuara kepada hal-hal bagaimana bisa mengakomodir semua keinginan. Nah kelompok-kelompok ini kan mungkin barisan kecewa, sakit hati yang memang tidak diakomodir oleh Presiden Jokowi, Bapak Presiden. Ya. Jadi Bapak Presiden nanti terpilih lagi, tolong semua itu diakomodir sesuai dengan proporsionalnya, kan begitu. Pak Menteri, tapi betul nggak apa yang dirasakan atau yang dikatakan Pak Menteri Pariwisata kita nih, kondisi di dalam nih ada blok-blok, geng-gengan. Ada, betul. Hah? Ada, tapi blok itu bukan berarti berbeda dalam kapasitas kita sebagai menteri ya. Tapi sebagai orang politik tentunya ada. Nah kemarin kan ada statement dari Mas Hasto bahwa menteri-menteri seperti Bu Risma sedang tidak dilibatkan, ya bukan dilibatkan, sedang galau, ya resah, ya kan. Nah itulah yang saya sampaikan. Kalau memang galau resah dan ada tuduhan-tuduhan nih Pak Bastari ya saya berharap menteri yang dari pasangan lain yang tentunya sudah nggak enak sama bosnya yang jelas-jelas mendukung putranya, ya mundur. Kalau saya mundur bos, ngapain masih di dalam? Kayak Pak Mahfud gitu. Contoh walaupun Pak Mahfud terlambat, tapi saya hormati sebagai profesor, orang hukum yang pernah di yudikatif, pernah di legislatif, dan pernah di eksekutif. Jadi prinsipnya apa yang disampaikan oleh teman-teman yang artinya berbeda tadi, yang merasa tidak nyaman ya mundur saja. Tapi kan kalau kita lihat dan kan tidak ada ketakutan dari Pak Jokowi ini. Mundur satu, yang daftar tuh 50 Pak. Yang mau jadi menteri itu banyak Pak. Menarik itu. Tapi tadi kalau yang jadi mundur begitu. kan sebenarnya kan Prof Mahfud salah satu alasannya karena memang berkontestasi. Nanti kalau alasannya begitu berarti Pak Prabowo mundur juga dong. Jadi prinsipnya undang-undang mengatakan, kan undang-undang ini kan digugat sama MK. Mulai lebih pintar. Siapapun yang menjadi calon presiden atau wakil presiden dan dia duduk di kabinet tidak perlu mundur. Betul. Ya, tapi kan tadi alasannya Prof Mahfud gitu tuh. Kemudian, nah berarti ini gimana nih? Kemudian, tadi Abang bilang gitu. Kenapa alasan Prof Mahfud? Prof Mahfud kan salah satunya karena dia berkontestasi. Karena dia sudah tidak cocok lagi sama Ganjar. Ganjar maksa dia mundur. Itu kan ada statementnya. Karena berseberangan dengan presiden, ya, maka mundur. Tapi saya gitu. harus clearkan dulu. Bukan, maksud saya mungkin nanti saya minta pandangan dari Pak Miftah. Gitu, yang jelas ada statement Mas Ganjar yang mengatakan agar Pak Mahfud mundur. Lebih enak beliau di luar. Itu bagus. Cuman sayangnya kenapa momennya di akhir-akhir pertarungan. Ya kan? Walaupun memang undang-undang tidak juga mengharuskan beliau mundur. Ya kan? Nah, kalau itu awal atau sebelum ditunjuk keren. Pasti 0-3 menang sekali putaran. Tapi karena begini berat untuk menang. Ya, kepala intel loh, kepala intel. Menjelaskan begini. Kalau kita lihat ini kan semuanya kan
political game. Political game. Harus kita sadar ini permainan politik. Permainan politik. Kita bukan sedang main bola. Benar. Kita bukan sedang Permainan politik. bukan sedang majelis taklim. Dolanan politik. Bukan sedang melakukan MTQ. Sabaqah tilawatil Quran. Kita ini sedang bermain politik. Ya. Jadi segala momen apapun, kesempatan, ya kan, opportunity yang bisa menjadi peluang untuk memenangkan dirinya atau siapapun atau kelompoknya itu dimanfaatkan. Itu biasa. Oleh karena itu menurut saya Pak Jokowi ini seorang pemain politik yang cerdik. Sehingga setiap action yang dia lakukan itu ada reaction. Iya kan? Sementara Jokowi ini tidak pernah reaktif. Orang yang reaktif itu biasanya kalah. Menarik ini. Ya? Jadi orang yang aktif kan, bikin ini, cek, ada reaksi sana. Dingin aja dia. Bikin di sini, ada reaksi lagi. Apapun yang dia bikin selalu ada reaksi. Contohnya apa? Contohnya apa? Tadi kan misalnya kita akan balik dari Tetaplah bersama kami. Kalau kepala bin yang ngomong gitu. Hilang Satu satu, hilang, yang mau 50. daftar 50. Ya berarti ada 50 orang yang sedang berharap di sebelah sono gitu loh. Iya kan? Tapi saya bantah. Ya, kita masih di rapat kabinet bayangan. Tadi ada satu pertanyaan dari Pak Presiden yang belum terjawab oleh Bapak Kepala Bin. Pak. Silakan. Kita bicara soal political game ya, permainan politik Pak Jokowi. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ bahwa permainan politik ini jelas dia terus melakukan aksi-aksi, action, ya, sehingga dia tahu bahwa biar orang capek itu bicara reaksinya, pindah-pindah terus kan. Terima kasih ditanggapi gitu kan. Sebenarnya nggak perlu kita tanggapi itu, biarin aja lah. Lu mau ucapin terima kasih ngapain ditanggapi? Biasa aja itu, ya kan? Itu maksudnya. Kedua, dia juga sebenarnya sudah tahu kita, dia nggak bakal mau kampanye. Dia tahu resikonya, tudingan dan macam-macam kalau dia betul-betul kampanye misalnya tanggal 10 hadir di GBK. Ya kan? Tapi dia ngomong aja, ya presiden kan boleh juga kampanye, tanggapin lagi ribut. Ya kan? Nah, kemudian kampus-kampus bergerak semua, tidak netral. Ini terus, nah inilah saya kira itu menurut saya ini dia itu di dalam permainan politik. Kita nggak bicara ilmu politik ya. Permainan ilmu politik. Dolanan dia politik. Dolanan politik. Cerdas, ya sehingga lawan-lawan politiknya semuanya reaktif. Dan kita tahu orang reaktif itu gampang dibaca. Orang reaktif itu kan pasti emosional. Ya kan? Misalnya, kalau kita reaksi-reaksi emosionalnya kayak apa yang Anda baca, Pak Intel? Lah ini marah-marah, macam-macam kan yang terjadi. Orang marah, ya kan, macam-macam. Misalnya termasuk Ahok, yang paling terakhir marah kan, marah yang nggak penting pula. Ya. Jelas kerjaan Jokowi begitu banyak kok. Tadi saya bilang sama Mas Hasto, orang kayak gini harus diberhentiin Mas. Ya. Saya bilang Mas Hasto tadi. Bahaya ini blunder buat PDIP. Gimana? Abang ketemu Pak Hasto di mana? Ketemu tadi acara di tempat Pak Habibie, saya bilang ini kalau nggak diberhentiin, di stop lah, nggak usah dipecat dari PDIP lah. Saran Anda untuk Surya Paloh apa? Nah, nanti dulu. Ya saya bilang ini orang blunder. Kalau ngomong begini blunder buat Ganjar, gitu loh. Toh karena Ibu Mega dan Bu Puan itu sudah mengatakan nggak perlu serang pribadi Jokowi. Ini orang kucuk-kucuk datang nyerang Jokowi pribadi dan fatal, tidak bisa kerja. Ini kan blunder. Jadi berhasil ya Pak Jokowi dalam hal ini ya? Ya berhasil. Mungkin Gimana, Pak Menteri beliau, Pariwisata? saya harus mengakui ya, saya mengamati sepak terjang beliau, dia mungkin seorang political player yang baik. Tapi kan dia juga political leader. Menurut saya, dia mungkin ahli dolanan politik. Kalau di Jawa namanya dolanan politik. Jago dia, menang terus. Tapi langkah dia, saya belum melihat sebagai sebuah langkah negarawan gitu. Negarawan yang ingin mengakhiri masa presidensinya, memastikan penggantinya menang dengan cara yang benar, dan pada akhirnya dia terjebak dengan permainan sendiri. Tapi menarik, boleh saya tambah ini, mengamati permainan. Saya melihat tipenya, dia bukan tipe yang menyusun secara strategik dari A sampai Z. Aksi respon, aksi respon, aksi respon. Dan dalam setiap aksi respon itu, dia punya informasi yang banyak.
Tapi penyakit dari permainan aksi respon ini, dia nggak konsisten nanti tuh. Dia santai aja melipat-lipat omongannya. Ngomong ini, ganti lagi, ngomong ini, ganti lagi. Tapi itulah strateginya. Sehingga kita bingung ngebacanya. Cuman menurut saya, sekali lagi, beliau adalah presiden untuk yang bukan hanya memilihnya. Beliau aja presiden bagi semua kita. Memang sebagai kepala pemerintahan, dia dihukum punya kekuatan-kekuatan politik. Ini dolanan politik. Tapi kalau sudah sebagai kepala negara, statementship itu, kenegarawan itu penting bagi seorang presiden yang mau mengakhiri masa jabatannya. Lagi-lagi. Gini Mas, membedakan. Tipis sekali soal negarawan dengan politisi. Ya. Itu kan tipis. Ya. Ya kan? Kapan kita menyebut seseorang itu negarawan? Betul. Ya kan? Setuju. Kapan kita menyebut seorang itu politisi? Nah, menurut saya Bang, hari ini waktunya Pak Jokowi jadilah negarawan. Gini. Walaupun salah langkah nih, Mungkin. salah langkah menominasikan, menurut saya menominasikan putra beliau ini, salah langkah. Siapa namanya? Jokowi Junior. Karena ini kalau misalnya udah yang lain misalnya nih, Prabowo Erick Thohir udah agak senyum-senyum ini udah aman. Begitu ini Prabowo Jokowi Junior ini berat karena sifatnya jadi disinsentif. Dia jadi mamalia insting yang bekerja. Jadi menurut saya mungkin orang bilang dia punya rekod menang kalau dirinya sendiri. Tapi dia punya rekod kalah. Begitu dia mencoba mengatur dari belakang. Jadi hari ini menurut saya kalau ada yang mengatakan satu putaran, mungkin survei bilang iya. Nanti kita bahas habis segmen ini. Capture-nya 2 minggu yang lalu. Tapi kan gelombang penolakan kelas menengah kritis, kampus-kampus ini, di hari yang tinggal 10 hari ini, bisa buat ngedrop lagi. Itulah yang saya sebut dengan animal instinct itu membuat limbiknya itu jadi yang tadinya harusnya dingin, cool, cool, dingin, cold blood. Tapi begitu anak yang main, itu mamalia itu udah kacau mamalia kalau udah soal anaknya ini. Nah, kita ini semua mamalia. Jadi kalau mamalia ini sudah mungkin menambahkan soal Sebelum ke Pak negarawan Menaker tadi. dari Bogor nih ya. Ya, soal negarawan nanti soal kenapa menteri belum mundur. Negarawan pemimpin yang boleh disebut negarawan ketika dia berhasil menelurkan pemimpin yang menggantikan dia. Cuman dalam case ini kalau ada keberpihakan dan kebetulan keberpihakan ini ternyata kalah, lahirnya pemimpin yang lain gitu, yang baru. Apakah nanti beliau itu landing kemudian boleh disebut negarawan? Nah, ini masalah kita. Nanti kita rumuskan aja. Sebetulnya negarawan itu boleh disebut sebagai presiden atau pemimpin yang disebut negarawan itu seperti apa gitu. Yang berikutnya mengenai menteri kalau udah nggak cocok mundur. Mereka masih cocok tuh. Pak Jokowi sekarang masih cocok sama menteri-menteri yang ada. Jadi kita juga nggak bisa kemudian ikut campur urusan presiden. Kan kita bukan siapa-siapanya presiden juga gitu. Dan satu hal lagi, bahwa presiden memenangkan pemilu ini bukan sendirian gitu. Dengan koalisi-koalisinya dan komitmennya adalah sampai dengan akhir masa jabatan. Tetapi ada satu hak melekat pada presiden, hak prerogatif presiden terkait menteri ini. Ya kalau memang Pak Jokowi tidak membutuhkan lagi, tentu dia nggak akan pakai dengar Bang Julpan, nggak pakai dengar sama presiden bayangan, wapres bayangan, bahkan nggak dengar saya, dia akan ganti aja demi bangsa. Saya kira itu klarifikasinya. Kenapa nggak mundur aja, Iya, Bang? atas nama itu. Kenapa harus mundur? Pak Menaker Ya kan udah suasananya udah nggak enak. Itu kan kata orang suasana, kata Pak Presiden ada nggak menyampaikan yang punya hak prerogatif presiden. Kemudian Ini komitmen. saksi di dalam loh. Ya, Pak bukan. Menaker ini. Apakah kita lebih mendengar saksi ketimbang kita mendengar presiden? Ini Jadi Pak Mendagri, ini sudah pernah saya bicarakan ya kan Pak Mendagri. dalam sidang kabinet sebelumnya. Dalam sidang kabinet sebelumnya, saya bilang inilah bedanya orang Sumatera, Sulawesi sama orang Jawa. Gimana? Kalau orang Aceh atau orang Padang yang presidennya, kalau ada gini-gini langsung berhentiin. Ya. Orang Jawa ini kan enggak. Ngapain kalau enggak membuat, kalau tidak menjadi masalah ngapain dipermasalahkan? Pak Kepala BIN soal karakter Pak Menaker ini dari mana nih? Asal dan dapilnya Dapilnya dari di mana? mana? Dapil Kabupaten Bogor. Jabar 6 ya. Jabar 5. lima. Jabar Loh, 5. ini Jadi harus dijelaskan saya partainya juga apa, nanti nggak jelas ini. Saya dari Partai Bulan Bintang. Oh, Sekjen PBB Partai ada Bulan ya? Bintang. Iya. Untuk dipilih. Jadi sahabat saya Pak Bastari, Pak Miftah ini sama-sama kita berkompetisi tapi beda dapil. Oh iya. Anda Jadi nih, aman. Anda jabatan di partai Sekjen PBB. Sekjen Partai Bulan Setelah Butros Gali Setelah Butros dan Antonio Guterres. Jadi Kasih termasuk Pak tadi Pak Bastari menyampaikan apa yang disampaikan Kepala BIN, analisanya luar biasa ini Kepala BIN. Sudah 7 tahun menjabat, ya kan? Ini. Oh iya Kepala BIN. Makanya kita taruh wakil agak kuat. Iya. Jadi intinya satu,
Pak Presiden dan Pak Wapres, Ibu Sekap ya, Ya, Sekretaris Presiden. Sekpres, calon PJ Gubernur. calon PJ Gubernur, ya. Lampung. Jawa Barat. Jadi seperti yang Jakarta, disampaikan Jakarta. tadi Kepala BIN, karakter Bang, ini karakter Sumatera, Sulawesi, Jawa, Ambon, Maluku itu beda-beda. Nah ini Jawa ini ada belangkon, itu tonjolannya di belakang Bang. Mau marah pun, mau apapun di belakang sini, dia senyum-senyum aja. Harusnya gimana? Menteri-menteri ini menyikapinya gimana? Harusnya, kan presiden ini kan pemimpin, presiden. Kita, menteri-menteri ini kan kabinet pembantu-pembantu presiden yang diangkat oleh presiden. Ya kan? Kemudian bisa diberhentikan oleh presiden. Tapi tipikalnya Pak Jokowi bukan orang yang nggak mau. Apalagi dalam kondisi politik sarang, dia lakukan pemberhentian lagi terhadap 0103, tambah rame lagi Bang Bastari sama Bang Miftah. Ngeramein lagi tuh. Menteri-menterinya dicopotin semua. Sekarang lebih baik semua menteri itu sadar diri, dia mundur baik-baik. Menurut Anda gimana? Kan menteri Anda kan juga masih jadi menteri pariwisata ya Pak. Katanya harus tahu diri, harus peka lah kalau memang nggak berseberangan. Gimana ya Pak Menteri ya? Mas Ganjar selain minta Pak Mahfud, Enggak, ini menteri apakah lainnya disuruh mundur nggak sama Mas Enggak, Ganjar? Mas Ganjar, saya agak tahu cerita itu. Gimana? Saya ada di situ. Nah, Media opo? bukan cerita mundurnya Pak Mahfud itu fokus untuk berkampanye. Karena menteri itu izin Pak Wapres. Kalau mau kampanye, dia harus izin cuti. Dan nggak bisa cuti langsung sekarang siang besok cuti, 16 hari sebelumnya. Sehingga dia hanya bisa Sabtu Minggu aja. Sehingga nggak maksimum dia bisa melakukan kampanye. Sementara kita mesti mengejar apakah ketertinggalan kita di tengah kandidat yang punya resource yang besar. Jadi kita ini kan cuma Ganjar, Mahfud. Sementara kompetitor kita ini kan ada pasangan yang 3 peserta pemilunya. Siapa? Prabowo, Jokowi senior, Jokowi junior. Jadi ini berat, makanya mesti cuti. Nah, kalau di dalam kalau di dalam kabinet itu ada menteri-menteri dari dari partai-partai yang kebetulan presidennya itu tidak didukung di belakang layar oleh Jokowi. Oleh presiden. Siapa ya 3 tadi? 3? Prabowo, Jokowi senior, Jokowi junior. Itu. Jadi kalau di kertas suaranya ada hologram belakang itu. Jadi itu. Makanya itu kecanduan pada permainan dolanan politik. Nah, sebagai teman yang baik ingatkan, udah jangan kecanduan, tahan. Ini harus dibuat sober dulu kawan. Pak sober. Nih, Menteri Pariwisata Pak Jokowi juga mengingatkan, Pak sober. Ya, kita kan sebagai kita ini pengalaman. Kan diajarin Bang Zulfan. Kau itu kata Bang Zulfan, kalau jadi ring satu pemimpin itu jangan nasi nak buat sur. Sebagai teman kita sampaikan yang pahit. Nah, kalau Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ini sampaikan yang pahit. Pak, Bapak sebaiknya Kalau Pak saya Miftah menterinya. Bapak sebaiknya menjadi negarawan. Mas Sandi ngomong gitu sama Pak Jokowi. Oh, itu bisa kita cek nanti. Nah, kenapa kita bahas Jokowi? Tidak bahas 3 capres tadi kan? Karena memang persoalannya Jokowi ini kan awal-awal dulu sebelum Gibran itu kan 85% tingkat Kepuasan. Kemudian agak menurun sedikit 80. Sekarang turun menjadi 76. Berhenti di 76. Naik lagi dong. Naik lagi ya? Naik lagi Naik Bang, lagi 80. 78. Cuman sebelum kampus-kampus Ada bergerak 80. 65. Oke lah. Apakah bulan depan naik lagi? Apakah kita jawabnya di segmen berikutnya? Setelah Kepala pesan-pesan BIN. berikut. Mainkan di lalu kalau kita jadi. isu satu putaran ini sangat dibenci oleh masyarakat kecil, utamanya pembuat kaos, penjual bambu, benci satu putaran ini. Termasuk tentang politik. Hotel politik. Kita Indonesia. Tukang pasang spanduk, benci banget sama isu satu putaran. Ya, 14 Februari ini sudah di depan mata. Berbagai taktik strategi juga terus dilakukan demi memenangkan pasangan calon jagoannya masing-masing. Kalau lihat di debat pamungkas kemarin, emang cenderung adem ayem ya. Tapi sempat ada juga momen 2 paslon seperti kayak penegasan mau team up alias koalisi nih. Tapi sebenarnya benar gak sih ini akan terjadi? Apalagi keyakinan akan menang 1 putaran juga makin digaungkan. Kita bahas bersama, kira-kira menuju 1 putaran atau 2 putaran, gak ada yang tahu.
Yang pertama, kalau kita bicara soal keyakinan satu putaran ini, mungkin memang makin digaungkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Di sejumlah lembaga survei, Prabowo Gibran ini memang unggul di atas dua rivalnya. Bahkan narasi menang satu putaran juga konsisten digaungkan. Capres yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, ini dia Prabowo Subianto di Pontianak lalu, 20 Januari 2004 juga menyatakan dengan tegas, kita tidak akan ada dua putaran karena hanya ada satu putaran saja. Hal yang sama juga disampaikan sekitar 2 minggu lalu ya di Jakarta, menyatakan bahwa lagi-lagi semua lembaga survei ini juga sudah menyatakan bahwa Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Itu katanya Pak Prabowo. Sejumlah tokoh pendukungnya yang juga merupakan Ketua Umum dari PAN, Zulkifli Hasan, ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir juga sepakat satu suara menyatakan hanya akan ada satu putaran. Kita bergeser. Ini dia, di tengah ramainya narasi akan ada koalisi antara Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud di putaran kedua. Hal berbeda justru disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bu Mega menyatakan bahwa akan menang satu putaran dan ini disampaikannya di hari ulang tahun PDI Perjuangan 10 Januari 2024 lalu. Jadi katanya insya Allah PDIP akan menang satu putaran, walaupun memang nggak disebut ya, ini maksudnya satu putaran ini Ganjar Mahfud apa PDIP-nya aja nih yang kembali unggul menang hat-trick ya. Meski kemudian jubir TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim ini bilang kalau seruan Bu Mega ini adalah untuk membakar semangat para kadernya. Bahkan Ciko Hakim bilang kalau ada yang dukung pemilu satu putaran dan menyebutkan hal itu harus dilakukan demi efisiensi anggaran, artinya itu sesat. Karena yang penting presiden terpilih punya legitimasi yang kuat. Nah, hal berbeda tentu saja disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Surya Paloh menyatakan bahwa nantinya pasangan cawapresnya ini akan maju ke putaran kedua. Jadi disampaikan juga kalau nanti benar-benar ada putaran kedua ini pasti tambah seru katanya. Karena belum ada putarannya aja udah seru, apalagi kalau ada putaran kedua. Nah ini tadi saya menjawab apa yang diminta oleh Bang Miftah Sabri. Katanya kita udah tinggalkan dulu tadi bahas-bahas Pak Jokowi. Kita mau bahas ketiga sosok paslon ini. Pertanyaannya nih, Pak Menteri, Pak Kepala BIN, Pak Wapres, Pak Presiden, kira-kira kita akan satu putaran apa dua putaran, apa saya yang malah muter-muter karena saya bingung. Coba saya tanya langsung. Wah Pak, paten juga analisa Anda Bu. Coba gimana Kocak kira-kira? juga Dinda ini ya. Coba Kepala BIN dulu mau bicara. Oh, silakan Pak Kepala BIN. Masalah approval rating. Approval rating. Ya, 80. Ya, Jadi 78. Ini menarik nih. 85, 80, terus 75, katanya 76. Kan gitu. Sekarang 78. 78. Nah, Tambah lagi lah 80. sehingga ini nggak relevan pertanyaan dari Pak Menteri Pariwisata tadi yang mengatakan bahwa ini adalah kok kita nggak bahas capres-capresnya. Capres. Ya karena ini pertarungan antara Jokowi dan non Jokowi karena approval ratingnya segede itu kan. Ya, jadi kan Tapi kita break. Belum. Silakan Pak Kepala BIN. Murid ini emang suka gitu sama guru. ya. Jadi kenapa kita membahas faktor Jokowi? Karena memang faktor satu putaran, faktor menangnya 02, itu kan faktor Jokowi yang paling besar. Tanpa Jokowi, saya yakin nggak ada itu. Anda mengecilkan Pak Prabowo dong. Bukan, ini kan kita bicara semua itu kan ada apa? Ada kekuatan-kekuatan. Dalam politik itu kan kekuatan politik itu subjek. Nah, itu harus dilihat. Emang jago. Kekuatan politik itu subjek. Subjek bisa person, bisa organisasi. Gitu loh. Nah, Jokowi ini adalah subjek politik. Mbak Jokowi lagi kita. Dia sebagai subjek politik yang kemudian masuk di dalam 02. Sehingga mendorong 02 itu menjadi dominan. Persentasenya menjadi mencuat gitu. Karena Jokowi kan? Ya faktor Jokowi. Itu harus kita akui. Kenapa faktor Jokowi? Karena faktor ada Gibran di situ. Iya kan? Jokowi Junior. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, kalau saya ditanya berapa kali bilang, saya yakin 100% itu satu putaran. Aku yakin. Iya, saya lebih yakin daripada orang-orang yang menjadi konsultan politiknya 02. Kenapa Bang? Begini. Menarik. Pertama, Ya, Prabowo ini 2009 sudah ikut Wapres, Pilpres, Cawapres. 2014 sudah ikut.
Kemudian 2019 ikut. Dan kita lihat faktor usia ya, pergeseran-pergeseran itu, faktor usia itu masih dalam memori mereka masih melekat tuh nama Prabowo. Makanya kalau orang bilang, "Wah, popularitas Prabowo tinggi," ya wajar. Karena dia 3 kali ikut kok. Kalau nggak populer, ngapain aja kau di situ kata orang ya kan? Gitu. Nah, jadi dia sudah 3 kali ikut pilpres, otomatis dia lebih populer dari yang lain. Betul. Tingkat pengenalan masyarakat, pemilih Top terhadap ceiling. Prabowo itu Maksimum. sangat tinggi. Gitu. Maksimal udah, mentok. Udah. Ya, Kemudian yang berikutnya partainya juga lumayan kuat, bagus. ya, lumayan kuat. Lalu ditopang oleh partai-partai koalisi yang juga ada Golkar, ada PAN dan lain-lain. Tapi itu bukan faktor utama. Faktor utama adalah faktor soal junior senior tadi. Itu faktor yang paling menentukan. Saya kira semua lah di mana-mana negara ya, di mana negara, di Prancis pun misalnya perdana menteri ini menang pasti ada persoalan faktor si Macron kan. Ya, jadi kalau kita lihat Filipina, semua faktor-faktor itu pasti ada, gitu kan. Ya nggak mungkin lah nanti kan. Misalnya, Jadi wajar aja dong apa yang dikata Menteri Pariwisata itu. Tadi siapa calonnya tadi menurut Anda? Sebelum dilanjutkan? Jokowi senior, Jokowi junior. lah ini kan sama aja dengan Menteri Pariwisata jadi caleg. Siapa pula yang kenal dia di P3? Tapi karena dia dekat sama Menteri Pariwisata, dia jadi caleg. Nah, persoalannya. Dekat sama ketua Nanti dulu, belum titik. Kau diam dulu, kau suka potong-potong orang. Aduh. Wapres loh, Pak. Hah? Wapres. Sekali-sekali perlu dimarahin. Diingatkan tadi, diingatkan. Figure out juga kak. Rahasia aku banyak sama Pak Lagi. Orang boleh saja di-endorse. Tetapi apakah setelah itu dia ketergantungan atau tidak? Addiction. Ada addict to power. Oke, coba tanggapannya Pak Mendagri nih. Data Intel ini gitu. 100% loh beliau nih kan. Iya. Lebih tinggi dari Mr. Q. Untuk maju tadi satu saya- putaran katanya. Enggak, jadi saya belum selesai, makanya jangan dipotong dulu. Itulah Kaset press. Sekarang kan kalau kita bicara faktor Jokowi, kan punya segalanya. Iya kan? Mau dipakai atau tidak? Ada teori Musa tadi, Nah, Musa ini Fir'aun kan tadi. segala punya. Betul kan? Nah, apakah orang itu secara otomatis jalan atau orang itu di drive untuk jalan? Kan itu persoalannya. Iya. Iya kan? Jawabannya? Ya kita nggak tahu di lapangan. Tanya juga. Saya pikir Anda ini tahu enggak. Ada pertanyaan ada jawabannya. Kita kan begini, politik itu kan analisis persepsi. Nggak bisa langsung ambil kesimpulan seperti Anda 1 tambah 1 2. Politik nggak boleh begitu. Apalagi dunia intelijen. Nah, saya tidak bisa buka kemana saudara semua. Ada yang Doxing. Ini Rahasia menyangkut negara. stabilitas politik. Ya, menurut data Intel beliau ini sering ke Bogor nggak deh Pak? Hah? Pergerakan ponselnya gimana? Tetap di sini atau di dapil-dapil? Kawan kita ini Pak Menteri ini sering ke Bogor, tapi saya lihat kalau tolnya gratis terus. Aduh, kacau. Gimana Pak Mendagri. Pak Mendagri dulu nih, tanggapi dulu. Saya sebagai Udah kader pas ya, pakai dari peci lagi kan, keren. Bang Surya, tadi saya melihat beliau tuh statementnya wise betul. Sekarang aja udah seru, putaran kedua pasti sudah semakin seru. Lebih seru lagi. Artinya apa? Saya coba terjemahkan itu bahwa gambar satu putaran itu nggak ada. Nggak nampak gambarnya. Nggak nampak gambarnya, turun bansos pun sedikit-sedikit, nggak juga nampak. Akhirnya didorong survei-survei supaya bikin tinggi pun nggak ada yang percaya. Kecuali Kepala BIN. Akhirnya dibikin sur terus nih nanti. Pemegang tampuk Republik ini dibikin sur aja, ini akan satu putaran. Tapi gambarnya nggak kelihatan. Kenapa? Sebelum diputuskan Pak Jokowi ini akan lebih berpihak kepada yang mana, ya antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Anies kan salah satu yang memang paslon yang tidak berkebutuhan khusus untuk didukung-dukung Pak Jokowi kan. Antitesis. Ya, tidak dibutuhkan itu. Malah kalau- Dukungan kalau itu. di- Malah kalau didukung jadi lembur ini barang. Nggak jadi perubahan, nggak jadi perubahan. Nggak jadi perubahan. Nggak jadi perubahan. Bahaya nih, bahkan bisa nggak jadi nyalon gitu loh. Nah, jadi kita melihat begini. Pada posisi pertama ada Pak Ganjar di situ, agak tinggi tuh.
sebelum Pak Jokowi ini ditarik ke sana ke sini kan, kemudian Pak Prabowo yang kedua di 25%, Pak Anies itu di 19 gitu, kecil-kecil aja. Begitu kemudian pada akhirnya terlihat dengan jelas ada Gibran di sana, tiba-tiba surveinya naik dari 25 ke 43, 45, 43, 45. Saya sempat berpikir gini, oh ternyata Pak Jokowi cuma bawa efek 19% gitu. Makanya kemudian bagaimana approval rate itu tinggi sekali di angka 80%, disanding dengan Pak Prabowo jatuhnya 43. Terus di mana ada satu putarannya gitu. Menurut saya naratif satu putaran itu bukan naratif yang diinginkan rakyat, itu naratif elit aja. Rakyat itu butuhnya apa sekarang? Kehidupan ekonomi, sembako mahal, lapangan pekerjaan susah. Dia respect kepada Pak Jokowi yang dianggap sudah bekerja dengan baik. Tapi dia merasa jalan jembatan waduk itu belum membuat dia gampang mencari pekerjaan, belum membuat dia bisa menebus sembako dengan harga murah. Tapi isu satu putaran itu, jadi itu isu elit, ada yang berkepentingan dianggap isu masyarakat gitu loh Bang saya Bang. Gini, saya tambahkan sedikit nih Pak Wapres. Pusat. Saya nggak tahu kenapa, apakah BIN sudah melakukan pendalaman. Isu satu putaran ini sangat dibenci oleh masyarakat kecil, utamanya pembuat kaos, penjual bambu, benci satu putaran itu. Termasuk hotel politik. Hotel politik. Dan CNN Indonesia. Tukang pasang spanduk, benci banget sama isu satu putaran. Jadi benar-benar sound system semua, sampai masyarakat yang mau diajak kampanye benci satu putaran. Karena apa? RT. Itu RT lagi nggak dikunjungi lagi. Pilih yang mengampanyekan satu putaran. Coba agak kita bicara Anda akan kehilangan pekerjaan. Agak mantap ini. Pemilu aja terus, Bos. Ini betul. Saya kendalikan dulu. Sebelum kita minta pendapat Pak Menaker, Kepala BIN ada perspektif sedikit Kepala BIN untuk menjawab ini. Iya, jadi begini. Kita kan menanggapi ini tidak boleh emosional. Nah, supaya nggak emosional, kita jawabnya di segmen berikutnya. Mohon izin, Pak Kepala BIN. Jokowi membangun kekuatan dinasti politik. Kalau dia menang, maka berarti akan lahir sebuah dinasti keluarga politik baru bernama Jokowi. Tapi ingat, Jokowi akan kehilangan basis pertama orang yang mencintainya dan mendukungnya. Ya, masih di Kabinet Bayangan. Ini saya daripada kualat langsung saya serahkan lagi kepada Pak Kepala BIN. Mantap Ya. Dinda nih. Takutnya saya tiba-tiba nanti di reshuffle, reshuffle-nya bukan nama Pak Presiden, Pak Wakil nih. Bisa jadi ketua Kohati nggak kasih? Gitu. Bukan gitu. Nanti kalau Kepala BIN sakit hati sama Kaset Pres, kena doksin, aib-aib kebuka semua. Kayak pengalaman Anda. Rumahnya bisa pindah. Ketua Kohati. Ya, jadi begini. Supaya nggak emosional, tadi kata Anda. Tadi kan ada gerakan, kenapa kita sudah kampanye segala macam, udah begitu banyak yang kumpul, survei kita nggak naik-naik, kan gitu problem. Nah ini persoalan serangan darat sama serangan udara. Karena kita nggak membayari survei itu aja. Bukan. Jadi gini, maksud saya bahwa ada gerakan yang merayap. Di bawah. Nah gerakan merayap inilah yang membuat survei ini naik. Apa itu gerakan merayap tuh, Kakak? Rayap. Artinya gerakan merayap. Apa tuh kan? Gerakan yang diam-diam. Senyap. Silent operation. Ini gerakan yang mulia. Underground movement. Ya, Coba dijelasin dulu, 3 kategori Kanda itu gimana? Kanda ngasih dikit, perintah banyak. Oke, yang atas lagi Kakanda. Kakanda. Perintahnya sama banyak sama ngasih. Oke. Yang paling tinggi itu yang mulia. Perintah nggak ada, ngasih banyak. Silakan lagi. Silakan yang mulia. Banyak kasih. Jadi kalau kita lihat di sini, tidak usah terlalu emosional melihat perkembangan orang mau bilang satu putaran. Kalau saya mengatakan satu putaran itu
Apa yang tidak dimiliki oleh 02? Apa? Semua Nggak ada. punya. Semua punya. Berarti teorinya ini teori Musa Fir'aun sudah. Kalau tidak bisa Anda jangan menang, mengarahkan. Ya, kan sudah Fir'aun. kalau yang punya tidak semua. bisa menang, berarti udah salah besar. Ya kan? Udah salah besar. Karena 02 siapa personilnya? Oh, 3 kandidat. Siapa? Tiga ya. Ya kan? Prabowo, Jokowi Nah, jadi senior, Jokowi junior. kita tahulah memang ASN secara formal, yuridis formal tidak boleh kampanye TNI semuanya. Tetapi kan masa sih kita anak presiden nggak pantas-pantas juga kalau nggak kita bantu dikit-dikit kan gitu. Kan gitu. Nah itu akhirnya susah kan, integriti pemilunya jadi problematik Nah, gitu. udahlah. Jadi tidak memang begini, memang lebih besar porsi. Ini kan soal porsi aja. Porsi yang sedang memegang tampuk pemerintahan itu porsinya lebih besar. Tapi yang lain-lain ada porsi juga nih kecil-kecil. Ya kan main untuk di Bogor. Ada juga yang main untuk Jakarta Pusat dikit. Semarang masuk juga. Masuk dikit. Semarang apa tadi? Kendal, Solo Tigo. Solo Tigo. Masuk juga itu kan. Itu ada bang kita di situ. Adiknya dulu sama-sama aku ikut Akabri itu. Minimal istrinya, tukang kebunnya, apa namanya, apa tukang jaga rumahnya kan Tukang bisa bas- milih. supirnya. Supirnya bisa milih. Tukang bakso langganannya. Walaupun mungkin komandan nggak punya hak pilih, tapi istri, tukang sayur, tukang ini bisa. Jadi kan tinggal perintah, tuh, Perintah. jaringannya kan. Jadi gini, kalau saya prinsipnya ya, saya tidak percaya dengan survei. Saya tidak percaya. Apapun Jadi, survei satu putaran. yang dibuat sekarang ini, ya, pada posisi kami tidak mau terlena. Untuk PBB. Maksudnya gitu. Bukan untuk PBB, untuk semuanya. Oh semua. Termasuk paslon 02, Bang Miftah. Tapi kan selalu tinggi itu, bahkan ada yang Walaupun bilang selalu satu tinggi. Ini efek kami- dari PBB ini loh. Ya, PBB-nya juga harus naik, Kak. Jadi sebagai capres nggak percaya survei, sebagai PBB nggak percaya survei. Tetap sebagai capres juga kita tidak percaya survei. Oh nggak apa. Kalau kita percaya survei, waktu ini kita bisa terlena. Oh kita sudah menang. Alah, Sur, kita udah tidur-tidur tasur. aja, ngopi-ngopi aja. Tapi karena saya tidak meyakini survei apapun, walaupun kita diberikan kemenangan, ya apapun, saya meyakini kami kerja di bawah ini kerja. Tiap hari kami masih menyambut relawan-relawan yang bergabung dengan kita. Terutama di dapil Anda di mana tuh? Di Dapil Jab Kabupaten Bogor. Jadi prinsipnya kembali lagi kepada survei. Terima kasih survei yang sudah membuat kita menang. Tapi kami tidak percaya dengan survei. Saya selalu tekankan kepada TKN, udah kita jangan terlalu percaya survei, tetap jalan terus. Tetap organisasi, organ, semua relawan dan seluruh kekuatan partai politik jalan. Dalam konteks ini, Iya. saya coba mencari data informasi dari tim elitnya 02. Ya. Sebenarnya sudah berapa survei internal? Top rival Sebenarnya dia bilang sudah 56 ke 60. Kenapa expose-nya masih 48? Nggak bisa diterima. Nanti dulu. Ada 52. Salah informasi kepala. Bukan. Nanti dulu. Kenapa harus 48 ini? Tadi itu, kalau kita langsung sebut ini kita sudah ini nggak kerja lagi orang ini. Tidur, makanya dikasih. Gue tanggapin Tipu boleh. juga, tipu kelambu juga. Gue boleh tanggapin nggak? Kita pun udah ngerti, pendukung 02 ini ngerti survei juga. Kita sudah berikan direktif kepada pendukung-pendukung kita yang di 03 untuk kalau datang lembaga survei, ngaku-ngaku aja dukung 02. Wah. Jadi supaya deception, kita ngerti permainan. Kenapa? Sederhana aja Pak. Itulah Pak hebat kepala bin kan, mancing dikit keluar banyak. Supaya terlena kawan lain. Kita arahkan kepada pendukung 03. Kalau lembaga survei datang ke rumah Anda, ngaku aja pilih 02. Supaya mereka yakin satu putaran. Padahal kita bergerak di bawah ini. Sederhana bacanya Mas. Kutipu nyamuk nih ya. Ilmu nyamuk kita pakai kan. Artinya apa? Terutama yang Bos, dapil mana? Nah, Semarang, Kendal, Salatiga. Yang penting Mas, sederhana. Pak Jokowi dalam pinnacle dia punya jabatan, nyaris tanpa skandal, dengan Pak Ma'ruf hanya sanggup 5-5. Sekarang yang maju bukan beliau. Pencalonan putranya punya skandal. Di akhir jabatan, dia nggak akan, logika sederhananya, dia nggak akan melebihi dia punya puncak. Maka dari itu, sebenarnya kita berprinsip di 03 ini, kita boleh sepakat nih Bang. Lebih baik menang pemilu daripada menang survei. Silakan aja menang survei. Tapi kenyataannya,
rakyat itu mengerti. Ini ada permainan daripada pencandu permainan politik. Tapi ada satu lagi, lebih baik menang curang daripada kalah terhormat. Nah, itu Survei Bang Zulfan ini memang Pak Kepala BIN memang sering kita bahas agak dalam, Pak Menteri. Waktu itu pernah PSI 21% hasil survei. Iya, mengalahkan PDI. Ngalahin PDI. ya berarti kan itu tadi bagian dari deception itu kan. The art of deception. Jadi menurut saya memang Tapi Pak Jokowi udah bilang kan, PSI pasti masuk Senayan. nah itu kan Mana nggak ada yang bilang pasti masuk. Ada. Ada Ngomong itu. loh, Nggak ada pasti. loh. Nah ini kau banyak antidor. Capres kebanyakan tidur. Kebanyakan bagi-bagi bansos nih kayaknya. Bukan, kebanyakan gak Jadi diajak kerja, intinya Pak. menurut saya ya, Salah ini pula menarik kita ya. deh. Kan Kepala kalau BIN galak juga Pak deh. Presiden, izin. Biasanya kalau ini ada incumbent, dia ke second round, maka definisi electionnya adalah referendum to incumbent. Itu yang terjadi di Jokowi Ma'ruf. Hasil referendumnya kita lanjutkan ke periode keduanya. Kalau sudah newcomer itu, orang biasanya kan mencari inspirasi baru, kepemimpinan dengan gaya yang baru yang untuk melanjutkan kepemimpinan yang untuk negara ini. Tapi kan dia mau referendum lagi dirinya. Maka dari itu menurut pandangan saya, sekarang ini definisi electionnya dibikin adalah referendum untuk Jokowi. Apakah masyarakat Indonesia ini mengizinkan Jokowi membangun kekuatan dinasti politiknya? Kalau dia menang, maka berarti akan lahir sebuah dinasti keluarga politik baru bernama Jokowi. Tapi ingat, Jokowi akan kehilangan basis pertama orang yang mencintainya dan mendukungnya. Saya yakin dan percaya, keluarga politik dan dinasti politik yang akan dia bangun tidak akan long lasting. Jokowi Junior akan merasa senang di depan, akan tertatih-tatih di belakang. Jadi menurut saya, ini kita dulu sederhana. Mau pemilu, kita referendum pemilih kita. Kita izinkankah Jokowi melahirkan keluarga dinasti politiknya? Kalau izinkan, pilih 02. Tapi kalau kita sebagai generasi baru negara ini yang ingin demokrasi lebih baik, kepemimpinan dari bawah, orang-orang yang memang ditempa menjadi pemimpin, memimpin Indonesia masa depan di generasi emas, Indonesia 100 tahun, maka menurut saya kalau kita sayang dengan Pak Jokowi, menghormati Pak Jokowi, ingin dia indah after presidensi, jangan dipilih Jokowi Junior. Menurut saya. Tapi entar lu, Jokowi, Dapil Semarang Kendal Salatiga. Jokowi ini belajar dari ketua umum partai politik. Ya. Jokowi senior. Yang mana? Senior. Ya, Ya, Jokowi itu. senior kan belajar dari ketua umum partai politik. Ya, PDIP di situ ada Prananda, ada Puan. Kalau di Nasdem juga ada Surya Paloh, ada Prananda juga. Menarik. Ya. Kemudian di partai mana lagi? Gerindra. Bukan Gerindra dulu, ini dulu SBY. Dia saya. Kan Lama begitu. kau, Nah, Gerindra. dia kan belajar dari situ. Dia mau Ya kan? bikin. Kalian kan bukan presiden, makanya kalian hanya mampu sampai ketua umum partai. Saya presiden, bisa saya lahirkan anak saya menjadi wakil presiden. Wajar dong. Wajar, bedanya apa? Bedanya apa kalau kita bicara dinasti politik lah, apa kita bilang? Sama. Saya kan tahu bagaimana internal partai itu. Kepala bin. Gimana? Gimana? Loh, Kuasai iya. semua kan, kepala bin kuasai semua. Kalau pakai Partai teori lama demokratis dalam pemilihan belum tentu menang. Ya. Kalau tidak di-endorse oleh kepala keluarga kan gitu istilahnya. Jadi kita tahu semua ini. Kepala bin. Termasuk yang sekarang memprotes politik dinasti ini. Ya sama aja. Makanya saya melihat begini. Ini bukan apa-apa ya. Ketua umum Nasdem lah yang tidak pernah bicara soal dinasti politik. Karena Tidak pernah. Karena dia tahu betul. Saya sendiri kan bagaimana, abu-abu juga nih gua. Ya kan? Kan diprotes orang nanti kita. Yang lain ini terus terang melakukan tindakan-tindakan memojokkan Jokowi dengan dinasti politik. Padahal di dalamnya sendiri penuh dengan Itu dinasti makanya politik. saya bilang, naratif kampanye lucu ini, Bro. Naratifnya kan harusnya new candidate. Tapi ini ada incumbent yang mau 3 periode nggak bisa, dia taruh putranya. Tapi ini menarik, ini saya menginspirasi. Jadi definisi pemilu 2024 ini apa? Kalau masyarakat pemilih se-Indonesia merestui Jokowi membangun keluarga politik dan dinasti politiknya, maka silakan menangkan Jokowi Junior. Ini sederhana nih, Presiden Jokowi. Kemudian Jokowi Junior 1 calon wakil presiden. Jokowi Junior 2 ketua umum partai. Kalau memang mengizinkan, silakan pilih. Tapi kalau kita generasi baru nih, mohon maaf, Bang.
kita generasi baru Indonesia yang ingin makin ke depan, the best among the best yang memimpin, maka menurut saya referendumnya jangan pilih itu. Karena apa? Once kita kasih, maka dia akan terus melestarikan itu. Sehingga harapan kita kepada 10 tahun, 15 tahun ke depan akan lahir generasi politik yang merit, mengandalkan kompetensi, dan memunculkan inspirasi. Itu nggak ada lagi. Dan menurut saya hari ini pemilihan politik kita lack of inspiration. Itu bisa kita lawan kalau threshold 20%, pemilihan presiden itu kita hapus. Siap, makanya kita bisa lawan. Dapil. Nah, salah satu yang mengungkapkan ide penghapusan PBB. Ya, kami 3 kali kita gugat ke Profesor Mahkamah Yusril Konstitusi. Iza Mahendra. Gagal terus. Itu pakai Dewan Keamanan nggak di PBB? Tidak pakai. Ini pakai dewan-dewan Beda, kehormatan beda. aja ini. Jadi prinsipnya sistem pemilu terbuka tertutup ini yang membuat cost tinggi, ya, satu partai bersaing. Ya, kemudian sistem yang dibangun tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BIN soal bagaimana kalau kita mau melahirkan kader-kader yang potensial, itu hapus Pak. Presiden threshold 20% itu. Ini yang menyandera kita semua. Kita punya kader bagus seperti PBB. Transaksi di situ. Prof Yusril. Apa tidak mumpuninya? Tapi karena PBB-nya 0,0, iya kan? Di DPR. Di DPR tidak bisa maju. Pak Mendagri Kasih dulu tutup. Agak kirim dapil, Pak Mendagri. Dapil langsung sambut Dapil aman? Dapil mana? Saudaraku para pemilih Anies Baswedan, Keren ini. tanggal 10 nanti sudah terlihat dari banyaknya antusiasnya masyarakat se-Indonesia, terkonfirmasi 3,5 juta orang pesan tiket untuk masuk ke dalam JIS. Menyertai kampanye itu. Artinya saya hanya ingin menghimbau, hadirlah, bahkan lebih banyak lagi. Nanti kita hadirkan tukang survei, melakukan survei di situ. Benar nggak 3,5 juta hadir? Melakukan survei di situ, apakah nanti paslon yang menginginkan satu putaran itu di situ terkonfirmasi juga satu putaran, karena yang hadir ini dari seluruh Indonesia, Bang. 3,5 juta itu Bang dibawa sama apa tuh? Sama angin. Enggak, tadi saya pikir Nanti kita lihat. Oke, kita Pak lihat Mendagri nanti tadi saya ya kira gimana Pak Mendagri jalannya. pikir Pak Mendagri tadi mau gimana bilang itu 3,5 juta jangan keluar rumah takut ada ditabrak di jalan. Bukan, dibawa pakai apa? Dari seluruh Indonesia, pakai angin, Pak Menteri. Peristiwa ini 5 tahun sekali. Bahkan kalau begitu nanti kita bisa menjawab begini. Emang yakin banget satu putaran? Kenapa ketika orang lain dia tidak yakin? Kan begitu tuh. Ya nggak logika lah. Logika. Ini akan lebih besar dari 212 kemarin. Bahkan lebih besar dari Coldplay. Coldplay itu di apa namanya? Desain oleh 1,5 juta. Ini 3 juta. Tapi kemarin ini kita melihat sampai kemarin itu udah 3,5 juta. Dapil? Nah, Pemilih Indonesia total berapa pemilih Indonesia? itu 200? sangat banyak sekali ya. Nah, itu saya menghimbau rekan-rekan saya di Jakarta Pusat segeralah mendahului pada tanggal 9 akan bertemu dengan saya. Tidak ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah ini mulai besok kita mulai deg-degan karena besok adalah 11 Februari. Oh, ini tayang tanggal 10 nih, Iya tanggal benar 10. benar tayang tanggal 10 nih habis acara kampanye akbar. Dan jangan lupa, berarti ini dipotong Semarang ini. Kendal Salatiga, Lintas Apri. Enggak tenang. Tapi yang pasti masuk Yang mana dipotong? masa-masa tenang. Oh, Yang iya, pasti boleh, kita boleh. udah mulai berpikir juga ya menentukan semoga udah tahu nanti Berarti kira-kira nggak mau masuk lah omongan abang Masuk tadi. lagi. Oke. Masih. Yang Tenang. penting Semarang Kendal Salatiga masuk. Oke. Yang penting Kabupaten Bogor. Gas. Oke, sampai jumpa Dinda. Adios, Yang Dinda. penting tanggal Udah, Dinda. 10 kemarin kita sudah saksikan. Luar biasa. Kampanye Anies Baswedan. Oke, Dinda. Mantap, Dinda. Kabinet bayangan Dinda. Ampun, Dinda.